Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la rasula wa la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur marilah kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha pengasih lagi maha penyayang, yang telah melimpahkan karunia-Nya yang sangat besar, nikmat-Nya yang sangat banyak kepada kita, sehingga kita masih dapat merasakan nikmat-Nya beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Terlebih lagi kita juga diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk bertemu kembali dengan bulan suci Ramadan, bulan di mana segala amal perbuatan dilipat gandakan pahalanya. Maka marilah kita gunakan kesempatan bulan suci Ramadan ini dengan sebaik mungkin. Nastabiqul khairat, marilah berlomba-lomba dalam kebaikan. Salawat beriringkan salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia terbaik di muka bumi yang Allah utus ke dunia ini membawa wahyunya, membawa Al-Qur'anul Karim sebagai pedoman hidup di dunia. Marilah kita selalu jangan lupa untuk bersolawat kepada Nabi. Jangan sampai lidah kita kosong sehari dari bersolawat kepada Nabi. Marilah kita ucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad sebanyak-banyaknya, supaya kelak kita diakui sebagai umatnya pada hari akhir kelak. Amin, amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati Allah, tidak terasa kita telah memasuki pertengahan bulan suci Ramadan, tepatnya pada tanggal 17 Ramadan. Dan malam ini adalah salah satu di antara malam-malam yang ditunggu oleh umat Islam, di mana terdapat kejadian yang sangat istimewa, yaitu nuzulul Quran. Diturunkannya Al-Quran oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW sebagai petunjuk dan rahmat bagi dunia. Para ulama telah menggambarkan peristiwa tersebut sebagai malam yang sangat dimuliakan dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Malam nuzul Quran ialah salah satu malam di antara malam-malam yang terbaik. Selain berada di tengah bulan suci Ramadan, momentum nuzul Quran sendiri dipercaya membawa banyak kebaikan dan pelajaran berharga bagi yang merenunginya. Maka sebab itu kebanyakan ulama berpendapat bahwa malam nuzul Quran ini sebagai malam pembawa petunjuk. Hal ini didasarkan kepada firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang tertera pada surat Al-Baqarah ayat 185. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Yang artinya bulan Ramadan, bulan di mana diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk dan sebagai petunjuk bagi manusia, dan penjelasan-penjelasan petunjuk tersebut serta pembeda antara hak dan batil. Pendapat ini didasarkan kepada riwayat-riwayat Ibnu Abbas yang antara lain Al-Quran diturunkan ke langit dunia pada Lailatul Qadar, kemudian ia diturunkan selama 20 tahun. Al-Quran itu dipisahkan dari Az-Zikr, lalu diletakkan di Baitul Izzah, langit dunia. Maka Jibril mulai menurunkannya kepada Nabi Muhammad SAW. Al-Quran diturunkan sekaligus ke langit dunia pada Lailatul Qadar pada bulan Ramadan, kemudian ia diturunkan secara berangsur-angsur.
turunnya Al-Quran merupakan peristiwa besar yang sekaligus menyatakan kedudukannya di hadapan penduduk langit dan bumi beserta isinya. Marilah kita jadikan momen nuzul Quran ini sebagai kesempatan kita untuk memahami ayat-ayat suci Al-Quranul Karim. Apabila kita telaah lebih jauh, kita akan menemukan dalam beberapa jumlah ayat ditegaskan bahwa turunnya Al-Quran membawa pesan kepada kita. Yang pertama, ajaran tauhid yang mendeklarasikan bahwa Allah Subhanahu wa taala satu-satunya Tuhan yang harus kita sembah dan tidak boleh disekutukan dengan apapun. Yang kedua, Al-Quran merupakan pedoman hidup, petunjuk, serta penjaga keselamatan yang harus dipegang teguh oleh manusia. Dan yang ketiga, Al-Quran merupakan sumber dari segala sumber hukum syariat, kaya akan ilmu dan pengetahuan, serta terjaga kemurniannya hingga akhir zaman. Ikhwani fillah, pesan pertama yaitu tentang ajaran tauhid yang mendeklarasikan bahwasannya Allah Subhanahu wa taala Maha Esa dan satu-satunya Tuhan yang berhak disembah dan tidak boleh disekutukan dengan apapun. Termaktub dalam surat Al-Ikhlas. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Katakanlah Muhammad, dialah Tuhan yang Maha Esa. Allah lah tempat meminta segala sesuatu. Dia tidak beranak, tidak pula diperanakan, dan tidak ada segala sesuatu yang setara dengannya. Di ayat lain Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Dan kami tidak mengutus rasul sebelum kamu, melainkan kami wahyukan kepada mereka bahwasannya tiada Tuhan selain aku, maka sembahlah aku. Al-Anbiya ayat 25. Ajaran tauhid ini perlu kita tanamkan kepada diri kita sendiri dalam menjalani kehidupan kita sehari-hari. Dalam proses kita ketika kita ingin meraih kesuksesan dunia dan akhirat, maka ajaran tauhid ini harus kita tanamkan dalam setiap pergerakan kita, dalam setiap kegiatan yang kita lakukan, dalam setiap aktivitas yang kita kerjakan. Maka tidak boleh melenceng dari ajaran tauhid ini. Pesan yang kedua ialah bahwa Al-Quran merupakan pedoman hidup, petunjuk, dan penjamin keselamatan yang harus dipegang teguh oleh manusia. Allah berfirman dalam surat Az-Zukhruf ayat 43. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fastamsik billadzi uhiya ilaika innaka ala siratim mustaqim. Maka berpegang teguhlah kamu kepada agama yang diwahyukan kepadamu, sesungguhnya kamu berada di dalam jalan yang lurus. Maka poin ini, nilai inilah yang harus kita tanamkan dalam kehidupan kita, dalam kehidupan bisnis kita, dalam kehidupan pekerjaan kita, dan lain sebagainya. Maka kita tetap harus berpegang teguh kepada Al-Quranul Karim. Poin yang ketiga ialah bahwa Al-Quran adalah sumber dari segala sumber hukum syariat, kaya akan ilmu pengetahuan, serta terjaga kemurniannya hingga akhir ayat kelak, hingga hari akhir. Allah berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 44. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun. Dan barang siapa yang tidak memutuskan segala sesuatu dengan hukum Allah, maka
merekalah orang-orang yang kafir. Hadirin yang dirahmati Allah, jika kita ingin mendapatkan kesuksesan dunia dan akhirat, maka kita perlu memutuskan segala sesuatu berdasarkan hukum yang Allah tetapkan dalam Al-Quran. Karena di ayat tersebut dikatakan, sebarang siapa yang tidak memutuskan segala sesuatu dengan Al-Quran, maka ia adalah telah kafir. Sedangkan orang-orang kafir sendiri bukanlah orang-orang yang sukses di dunia maupun di akhirat. Karena sejatinya kesuksesan dunia akhirat adalah ketika seorang hamba, seorang manusia mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana keridhaan tersebut didapat dengan menjalankan segala apa yang telah Allah perintahkan dan menjauhi segala apa yang telah dilarangnya. Maka ketika kita mendapatkan keridhaan Allah dan kita meninggalkan dunia ini dalam keadaan husnul khatimah, itulah kesuksesan kita di dunia. Dan ketika kita dimasukkan oleh Allah kepada surganya kelak, maka itulah kesuksesan yang ada di akhirat. Semoga kita senantiasa menjadi orang-orang yang mendapatkan kesuksesan dunia maupun di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Ikhwani fillah, demikianlah kultum singkat yang dapat saya sampaikan. Saya memohon maaf bila ada kesalahan. Segala kesalahan datangnya dari saya, sedangkan yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih atas segala perhatiannya. Syukron ala husni ihtimamikum. Akhiran aku lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.